Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa Anda di tahun yang baru ini, tahun 2026. Saudara, di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ini adalah pertama di tahun 2026. Mari kita dengan semangat terus belajar firman Tuhan. Ya, karena itu saya ucapkan sebelumnya selamat tahun baru buat kita semua, supaya di tahun yang baru ini hati kita juga diperbarui oleh Tuhan. Nah, untuk itu mari kita merenungkan firman Tuhan, ya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh-sungguh nanti biar menguatkan hati kami memasuki tahun baru, tahun 2026 ini kami perlu tuntunan-Mu, supaya kami memasuki tahun ini dengan hati yang diperbarui oleh Tuhan. Kami serahkan waktu semua dalam tangan Allah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita membaca Alkitab bersama-sama, ya, di dalam Matius pasal kedua. Ya, tetap saya hubungkan khotbah ini dengan perayaan Natal yang baru saja kita rayakan, ya. Oke, di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dikatakan begini: sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem. Yang pertama, saudara, Yesus itu lahir di zaman Raja Herodes. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Saudara tahu bahwa pada zaman ketika Yesus dilahirkan, Israel ini diperintah oleh seorang yang namanya Herodes. Saudara, pada zaman itu mengalami yang namanya kekacauan politik atau kekacauan keadaan yang tentunya tidak baik, secara ekonomi juga tidak baik karena situasi yang kacau. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu ingin memulihkan kehidupan Anda dan saya di tengah-tengah kekacauan kehidupan yang mungkin kita alami. Hadirlah Tuhan untuk sungguh-sungguh memulihkan keadaan kita. Karena itu saudara dan saya adalah satu pribadi yang membutuhkan Tuhan buat hidup kita. Makanya Natal yang baru saja kita rayakan itu bukan sekedar perayaan. Tapi marilah kita menyadari bahwa di tengah-tengah kekacauan hidupmu dan hidupku ini, datanglah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Itu yang akan memulihkan keadaan kita. Karena itu saudara, penting bagi Anda memasuki tahun 2026 ini untuk melibatkan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Karena yang menuntun hidup kita itu adalah Tuhan. Yang memberkati, yang membuat hidup Anda dan saya itu berhasil adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bagaimana kita mengizinkan Dia berkuasa atas hidup kita, menuntun hidup kita, itu akan sangat menentukan keberhasilan hidupmu dan hidupku. Karena itu saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, tahun ini tidak ada janji, oh tahun ini jauh lebih baik daripada tahun yang lalu. Tidak ada janji itu, tapi janjinya adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan akan bersama Anda dan saya. Karena itu mari kita memasuki tahun ini lebih lagi bersama dengan Tuhan. Ayo kita mulai bangun ibadah kita. Ibadah itu ada dua hal. Yang pertama, secara pribadi itu bicara soal hubungan intim Anda dengan Tuhan. Doa-doamu secara pribadi, baik dengan keluarga Anda, di lingkungan terkecilmu, di keluarga. Mari kita bangun doa lebih lagi dengan Tuhan. Bangun kerinduan dengan Tuhan di dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Nah, disitulah maka kita akan bisa mengalami tuntunan Tuhan day by day. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada kita. Dia menuntun hidup kita. Dia akan mencondongkan hatimu kepada apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, disitulah kita akan melihat pintu mujizat terjadi. Amin. Lalu yang kedua apa itu? Yang kedua bicara soal ibadah kita bersama-sama dengan warga gereja. Sungguh-sungguh kata Alkitab, jangan meninggalkan persekutuanmu dengan orang-orang benar. Ternyata ada kekuatan di dalam persekutuan orang-orang benar. Karena disitulah yang akan membuat hidup kita ini berapi-api dengan Tuhan. Ya, ikutlah CG Connect Group di mana kita dibangun hidup dan iman kita di situ sehingga kita bertumbuh bersama-sama. Dan saya percaya, saudara, lewat ibadah kita inilah maka hidup kita akan mengalami kemenangan. Karena apa? Kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita dan mengizinkan Tuhan itu menuntun langkah demi langkah dalam kehidupan kita.
Amin saudara. Yesus datang di tengah-tengah kekacauan. Lalu kita datanglah. Ya yang kedua di mana? Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yang kedua di Bethlehem. Kata Bethlehem. Kota Bethlehem itu adalah kota kecil. Kota kecil yang mungkin nggak terlalu dilihat. Ya tidak terlalu dianggap. Tapi di kota kecil itu yang dipilih oleh Tuhan untuk kota kelahiran Sang Juru Selamat. Artinya Sang Juru Selamat datang itu bukan dengan kemegahan. Ya bukan dengan pesta pora yang meriah, bukan. Tapi lewat kesederhanaan. Kesederhanaan yang berpengaruh. Kesederhanaan Tuhan menunjukkan kelahiran pertama-tama kepada para gembala. Saudara, gembala itu adalah pekerjaan yang paling murah, paling sederhana pada zaman itu. Tapi Tuhan itu datang kepada orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang merasa ditinggal. Saudara, kalau perasaan ditinggal itu bukan bicara soal harta, bukan. Tapi bicara soal keadaanmu. Orang-orang yang sepi, orang-orang yang merasa sendiri, orang-orang yang merasa sendirian. Saudara, Tuhan itu datang. Karena itu pesan ini untuk orang-orang yang merasa sendirian. Jangan atau tidak boleh seorang merasa sendirian. Tuhan itu mengasihimu. Kalau Tuhan berkata mengasihimu, kasih setia Tuhan. Itu dalam bahasa aslinya itu dikatakan hesed. Hesed itu kasih setia yang mengandung sebuah komitmen. Tuhan itu punya komitmen dengan kita. Kalau kasih Tuhan itu komitmen berarti kasihnya itu tidak tergantung dari performa kita. Performa kita baik atau tidak baik itu tidak menentukan kasihnya. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang komitmen. Puji Tuhan kalau kita ini punya performa yang baik, puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak, artinya belum punya performa yang baik, bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Dia mengasihimu. Seperti cerita anak yang bungsu itu. Anak yang bungsu itu ambil harta papanya. Sebelum papanya meninggal dia berfoya-foya. Dihabiskan hartanya, warisannya itu. Performanya buruk. Ya, dia berfoya-foya, akhirnya uangnya habis. Begitu uangnya habis, dia jadi miskin, jatuh miskin. Teman-temannya sudah meninggalkan dia. Ya, untuk makan ampasnya babi aja susah. Ya, dia berpikir, wah papanya pasti benci dia. Papanya pasti menolak dia. Wah perasaannya nggak enak. Padahal di sisi yang lain, bapaknya itu menunggu tiap waktu. Mulai pagi mungkin dia lihat ke jalan, kapan ya anakku ini pulang. Kok nggak pulang-pulang. Sampai sore nggak pulang, dia tertunduk lesu, dia masuk. Mungkin malam itu nggak bisa tidur. Tunggu hari esok lagi, dia berharap besok anaknya pulang. Dia pergi ke pinggir jalan lagi, tunggu anaknya. Bapaknya itu menunggu. Anaknya mungkin tidak tahu bahwa bapaknya ini mengasihi dia. Sekalipun performanya lagi buruk. Tuhan tuh mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita. Dia pingin kita ini pulang. Dari kesederhanaan, dari tempat yang paling terpencil. Dari tempat yang mungkin tidak dilihat orang. Tuhan itu hadir. Tuhan itu di sana, dia menunggu hidup kita. Makanya di tahun 2026 ini yang perlu ada di hati Anda adalah begini. Tuhan tuh mengasihi aku. Bukan karena performaku. Tapi Tuhan mengasihi itu karena karakternya. Yaitu Tuhan itu adalah kasih. Dia mengasihi kita dengan kasih yang hesed tadi. Itu artinya kasih yang penuh dengan komitmen. Tugas kita adalah apa? Seperti anak bungsu itu. Tiba-tiba dia menyadari keadaannya, itu kata Alkitab. Dia menyadari keadaannya. Lalu dia bangkit. Dia pulang ke rumah bapaknya. Sekalipun dengan perasaan berdosa, perasaan menyesal. Itu jauh lebih baik daripada kita berhenti atau bahkan meninggalkan Tuhan. Mungkin kita datang dengan perasaan bersalah. Gak apa-apa saudara, itu baik. Tapi asal kita melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah, ketika anak bungsu ini kelihatan bapaknya itu tiba-tiba lari dan peluk anak ini. Anak ini bau babi. Dipeluk. Gak peduli. Anak ini merasa, aduh aku gak layak disebut anak bapak. Jadikan aku salah satu pegawai. Tapi bapak itu, enggak, kamu anakku. Dikasih baju baru, sepatu baru, kasih cincin. Wow, kasih Tuhan buat hidup Anda itu kasih yang bukan karena performa. Kasihnya itu karena melihat karakternya Allah. Yaitu
Allah itu adalah kasih. Tugasmu adalah bangkit. Tugasmu adalah menyadari keadaan lalu bangkit kembali kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mengampunimu. Dia menerimamu apa adanya. Amin, saudara. Amin. Ini yang terjadi. Lalu yang ketiga, datanglah orang Majus dari timur. Orang Majus ini disebut para ahli. Ya, orang-orang yang mungkin tidak terlalu kenal Tuhan. Tapi dia datang kepada Yerusalem, dikatakan. Yerusalem itu dikenal sebagai kota rohani. Ya, kota rohani, di sana mungkin ada banyak mujizat Allah terjadi. Saudara, kalau kita bisa melihat mujizat, ya, belum tentu kepekaan rohani itu ada. Orang-orang Majus yang nggak kenal Tuhan itu datang kepada Tuhan. Artinya ini mau memberitahukan, saudara, di tempat di mana kita ini bertumbuh, di mana kita banyak mengalami mujizat, harusnya di situ Anda semakin peka dengan apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan mau. Makanya itu, saudara, di tempat di mana Tuhan mau melakukan sesuatu, hidup kita ini harus penuh dengan yang namanya berkat Tuhan. Kita semakin peka dengan apa yang Tuhan mau. Ya, peka dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya, yang kemudian menjadi terdahulu. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mungkin gak kenal Tuhan. Tapi mereka begitu melihat bintang, mereka peka ini pasti ada raja di atas segala raja yang lahir. Mereka akan kejar itu. Itu bicara soal orang-orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Tetapi kita hari ini jangan sampai gara-gara kita ini adalah orang yang tidak haus dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang gagal beribadah, membiarkan kemalasan terjadi, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Karena itu di tahun 2026 pesannya apa? Mari kita punya komitmen untuk semakin bergiat di dalam Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Ayo semakin semangat mengikut Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jadi malas beribadah. Tapi kita menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang terus mengejar Tuhan. Saya percaya di sinilah letak kemenangan kita. Tahun 2026 ini kita akan mengalami sebuah pengalaman open heaven. Surga terbuka untuk memberkati hidup Anda dan saya. Karena itu mari kita masuk di dalam lawatan Tuhan yang besar untuk kita menyiapkan hati kita. Karena itu ayo kita menjadi orang yang peka terhadap apa yang menjadi kepentingan Tuhan buat hidup kita. Saya percaya Tuhan memberkati hidup kita. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Biar firman-Mu menjamah hati kami dan mengubah hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang mengambil langkah keputusan untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Berkati hidup kami ya Tuhan. Berkati terus untuk kami bersemangat di dalam Engkau. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Allah pagi ini. Dan memulai tahun 2026 ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, sampai tahun ini terus firman Allah disampaikan. Mari kita semua giat di dalam mendengarkan dan melakukan firman Allah. Karena itu jangan jemu-jemu untuk terus mengikuti acara Kurenungan Firman-Mu. Ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus diberkati oleh Tuhan. Karena itu terus semangat. Di tahun 2026 ini kita lihat terus penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan berkati.